Kita percaya hari ini tetap punya semangat ya, selalu punya semangat berjalan bersama Tuhan ya. Kita punya pengharapan selalu bersama Tuhan, walaupun yang terlihat di depan mata keadaan tidak bertambah baik, tapi percayalah Tuhan itu tetap Tuhan yang terbaik ya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat saudara dan saya. Tidak perlu takut menghadapi setiap tantangan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu jalan keluarnya. Saudara pusing 7 keliling karena saudara tidak tahu jalan keluarnya. Tapi buat Tuhan, karena kita ini anaknya, dia Bapak yang baik, dia selalu berkata, tenanglah nak ya. Yuk mulai sesuatu dengan doa. Bapa, kami serahkan acara live ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga akhir. Urapi bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan yang menjadi vitamin buat kekuatan setiap kami, Bapa. Kami menyerahkan Tuhan dari awal hingga akhir, semua kemuliaan kembali kepadamu dan Engkau melawat setiap kami yang bergabung. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, tadi saya sempat ngobrol sebelum saya live, saya cuma merenungkan ya sama kehidupan. Kita percaya bahwa hari-hari ini banyak orang mulai panik, banyak orang mulai hidup dalam ketakutan. Saudara tidak perlu takut ya, hadapi corona, mau datanya makin tambah tinggi dan sebagainya. Memang ini semua harus terjadi. Setiap keadaan bencana, setiap keadaan apapun yang terjadi pasti ada korban. Ya, baik itu tsunami, baik itu gempa bumi ya, kita percaya kalau kita lihat bagaimana ada orang yang pernah bersaksi rumah sebelahnya habis, dia sendiri satu keluarga yang diselamatkan ya. Tapi bukan berarti yang keluarganya habis itu bukan orang yang tidak baik, tidak. Tapi kita tahu bahwa setiap kehidupan ini Tuhan itu sudah tahu. Ya, Tuhan itu sudah jelas tahu mana yang akan terjadi, apa yang akan terjadi. Jadi saudara tidak perlu takut. Bedanya hari ini bencananya itu menimpa seluruh dunia. Ini ya, tapi kita percaya juga ada kedaulatan Tuhan. Karena setiap bencana pasti makan korban. Nah, kita tidak pernah tahu siapa yang jadi korban. Tapi yang penting hari-hari ini kita tetap berjaga-jaga ya. Jangan mencobai Tuhan Allah, keluar tidak pakai masker ya, tidak pakai cuci tangan dan sebagainya. Kita tetap protokol kesehatan, tapi kita tetap percaya bahwa hari-hari ini penyertaan Tuhan itu secara luar biasa. Amin. Ya, seperti khotbah saya, kuatkanlah hati, jangan lemah semangat karena ada upah bagi setiap jerih payah kita. Hari ini di ujung dari ujung akhir zaman, pastikan saudara dan saya punya jerih payah. Hidup itu tentang Tuhan. Berikan yang terbaik. Ya, kenapa? Hidup ini, maaf ada telepon masuk ya. Hidup ini 10% itu hidup ini ditentukan dengan apa yang terjadi. Saudara tidak bisa tahu hari ini apa yang akan terjadi. Ya, kita tidak bisa menghindar saudara. Tapi itu cuma 10%. Tapi 90% hidupmu ditentukan oleh respon. Makanya hari ini khotbah saya tentang tekanan itu akan menghasilkan satu perubahan. Saudara tidak perlu pusing dengan tekanannya, itu cuma 10%. Setiap bencana, setiap keadaan buruk seperti kejadian hidup yang buruk, itu cuma 10%. Tetapi yang jadi fokus buat saudara dan saya dan Tuhan yang memperhitungkan adalah perubahannya. 90% bagaimana responmu ketika ada tekanan itu terjadi. Apakah perubahan kita itu yang menentukan hidup saudara dan saya? Kenapa? Karena tekanan yang terjadi selama saudara hidup di dunia itu tidak terbawa mati. Tapi perubahan hidupmu itu yang menentukan nanti. Responmu itu akan terbawa selama-lamanya sampai saudara pulang ke rumah Bapak. Ya, tadi pagi saya sempat share di grup, satu grup yang saya share ya. Hari ini saya belum bikin renungan, belum selesai sempurna ya, jadi saya belum share. Saudara, maaf.
hari-hari ini apa yang terjadi? Saudara tahu, kita semua lagi menantikan ya kedatangan sang mempelai. Saudara tahu siapa yang saudara nantikan adalah sang mempelai yang sempurna. Makanya kenapa kita orang-orang Kristen hari ini, orang-orang benar, ngalami tekanan yang berat. Kenapa? Karena tujuan Tuhan waktunya sudah semakin singkat. Saudara dan saya dipaksa untuk menjadi sempurna. Karena apa? Karena mempelai yang sedang kita nantikan adalah sempurna dan kudus. Gimana saudara bisa menyambut kedatangan sang mempelai kalau hidup saudara cuman maunya hidup secara daging, cuman mikiri daging, cuman mikiri tekanan hidup, cuman mikiri tekanan ekonomi, cuman mikiri tekanan dalam rumah tangga. Tapi sementara perubahan itu yang menjadi syarat utama saudara dalam menantikan kedatangan sang mempelai, itu saudara tidak pusingkan. Saudara cuman pusing yang 10% tapi mengabaikan yang 90%. Tuhan ketika bertemu dengan saudara dan saya, dia tidak pernah tanya masalahmu gimana. Tapi yang Tuhan perhitungkan adalah bagaimana perubahan hidup saudara ketika saudara menyambut kedatangannya. Apakah saudara dan saya hari ini sudah menjadi sempurna dan kudus untuk bertemu Tuhan? Kalau saudara tahu ini sudah di ujung dari ujung akhir zaman, harusnya saudara mulai mempersiapkan diri saudara baik-baik. Saudara sudah tidak pusing tekanan. Mau tsunami, mau yang namanya COVID, mau yang namanya krisis ekonomi, itu cuma 10%. Dan kita tidak bisa mengendalikan semua tekanan yang terjadi hari-hari ini. Kita semua tidak bisa lari. Tapi saudara jangan terlalu fokus, itu cuma 10% dalam hidupmu. Selebihnya adalah perubahanmu. Apakah dengan tekanan ini membawa kehidupan saudara dan saya berubah dan berdampak? Kita tahu bahwa hari-hari ini dunia, firman Tuhan berkata, dengan segala keinginannya sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan itu sedang melenyapkan apa yang namanya keinginan daging mata, keangkuhan hidupmu melalui tekanan. Tekanan yang besar itu membuat kedaginganmu rontok, saudara. Dan hidup rohmu itu yang dominan. Supaya ketika mempelai datang, didapati kita layak. Kita sudah ganti jubah kita, bukan lagi jubah dunia. Dengan kenyamanan, dengan kedagingannya, Tuhan tidak kenal. Yang Tuhan kenal hidup rohnya. Makanya saya sering bikin lelucon. Yuk hidup itu jangan dagingnya terlalu banyak. Kalau di rapture tidak kuat nanti. Yang hidupnya roh itu gampang nanti di rapture semua karena ringan. Kalau yang dagingnya berat ditinggal, berat soalnya. Hari ini hatimu jangan melekat dimanapun. Sudah kalau Tuhan izinkan hari ini ekonomimu digoncang, rumah tanggamu digoncang, dunia ini digoncang. Bukan menggoncang hidupmu untuk hancur, tapi menggoncang hidupmu untuk berubah. Amin saudara. Hari ini yuk kita hari ini jangan pusing dengan yang 10%. Sudahlah jalani dengan sukacita, ngucap syukur, dengar apapun keadaan tidak bertambah baik. Yang penting hidupmu berubah. Amin saudara. Hari ini kita tahu bahwa Tuhan itu tidak puas kalau lihat saudara cuma jadi bayi rohani. Kita aja orang tua, ketika lihat anak kita lahir, kita happy. Tapi apakah kita puas cuma sampai dari lahir? Kita pasti punya banyak pengharapan untuk masa depan anak-anak kita jadi dewasa, jadi anak yang baik, jadi anak yang memiliki karakter yang baik. Demikian juga Bapak di surga. Dia lagi melihat bagaimana kita semua diharapkan sesuai dengan ekspektasinya Tuhan. Yaitu apa? Hiduplah dalam perubahan karakter Kristus. Amin. Jadi kalau hari ini ada tekanan, jangan lari. Jangan depresi dengan yang 10%. Kita berlomba-lomba hari ini kejar hidup dalam perubahan yang luar biasa. Ya, Pemazmur berkata di Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Nggak usah dibuka, dengar aja. Mazmur 119 ayat 67 dan 71. Lihat Pemazmur berkata apa? Sebelum aku tertindas, aku itu menyimpang.
Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71 berkata gini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Luar biasa loh saudara. Pemazmur itu berkata apa? Tertindas. Tertindas itu pada waktu tekanan terjadi. Ya, dia berkata apa? Itu baik. Dulu aku itu nyimpang, yang 90% itu hidupku aku abaikan. Tapi ketika aku tertindas dengan adanya masalah, dengan adanya pandemi seperti ini, krisis ekonomi, krisis keuangan, ketakutan di mana-mana, itu baik. Pemazmur berkata, supaya aku tidak menyimpang, aku berpegang fokus kepada janjimu, dan aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin saudara. Hari ini yuk kita semua mau. Sudah tidak usah pusing, memang waktu ada tindasan masalah, itu tertekan pasti. Secara daging kita yang dulunya nyaman, pasti tidak enak. Kayak seperti saya dulu zona nyaman waktu suami selingkuh, secara daging tidak nyaman saudara. Kalau orang tanya gimana, ya normal, kita manusiawi. Pasti rasa tertindas itu ada, tekanan itu ada. Tapi ketika saya mengerti kebenaran firman, itu cuma 10%. Saya jangan sampai kena intimidasi iblis untuk fokus yang 10%, lupa yang 90%. Dan di situ saya mulai berjalan maju dengan fokus yang 90%. Makanya sampai hari ini, kalau proses itu berlanjut, tadi pagi saya menyembah Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, saya sudah tidak pusing dengan hasil apapun. Apapun yang terjadi di dunia. Yang penting hari ini, saya berlomba-lomba untuk hidup supaya aku layak di hadapanmu. Kalau sewaktu-waktu memang waktunya aku harus pulang ke rumah Bapa, pintu surga itu terbuka. Saya didapati kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ketika Tuhan bertemu saya, dia bisa melihat senyumannya yang luar biasa dan dia berkata, "Excellent Eli. Kamu sudah melakukan yang terbaik buat aku. Kamu sudah melakukan untuk menyenangkan hatiku secara luar biasa. Sehingga aku melihat ketika engkau hidup di dunia, jerih payahmu, usahamu. Sekalipun engkau sakit, engkau dirugikan, engkau disakiti, engkau berdarah-darah. Tapi engkau tetap menghidupi kebenaranku. Dan itu yang membuat hatiku sebagai Bapa di surga, aku disenangkan. Dan ini waktunya engkau menikmati mahkota. Banyak mahkota yang aku sudah sediakan buat engkau. Karena aku tidak mau berhutang atas semua jerih payahmu. Aku tahu rasa sakitmu buat membela kebenaranku. Itu yang aku perhitungkan. Wow. Apalagi kalau Tuhan, saya bayangkan kalau Tuhan lagi tunjukkan saya, ini loh rumahmu besarnya, semua view ada. Waduh, saya bilang, wah ini hidup selamanya Tuhan. Kalau di dunia hidup rumahnya mewah, saudara meninggal tidak dibawa saudara, ya. Tapi kalau saudara hidup hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan, saudara akan melihat bagaimana hidup saudara luar biasa. Amin. Ya, kita mau belajar jadi pemazmur, yuk kita buka bagaimana Yakobus. Ya, jadi hari ini kalau ada sesuatu yang menekan saudara, ada sesuatu yang membuat saudara syok, tidak usah kaget. Itu berarti saudara mulai mengerti, oh iya, Tuhan itu memulai mau merontokkan kedaginganku supaya aku hidup, tidak lagi hidup dalam daging. Orang yang hari-hari ini hidup hanya mengejar sukses, pulih, nyaman, Tuhan bisa nilai, ini cuma ngejar daging yang 10%. Tapi hari ini mulai berubah, punya gaya hidup. Kejarlah hidup secara roh. Walaupun toko sepi, ngucap syukur sukacita. Tidak usah ikut sana sini, tipu sana tipu sini, ikut cara dunia. Tetap percaya bahwa kita mengandalkan Tuhan nih, sumber di atas segala sumber. Dia pasti membuka jalan saat tiada jalan. Tidak pernah yang namanya dalam kamus ikut Tuhan, jalan buntu, tidak ada saudara. Selalu ikut Tuhan, itu selalu manisih. Bahkan saudara dan saya akan selalu menikmati jalan yang sempurna. Janji yang murni, perisai perlindungan yang begitu kuat. Itulah jalan mengikut Kristus. Amin.
Yakobus 1, yuk kita buka ayat 2 sampai 5. Hari ini jangan berpikir negatif kalau tekanan bertambah besar, ya. Keuanganmu boleh digoncang bertambah besar. Jangan pernah berpikir negatif. Saya merasakan ketika goncangan dalam hidup saya begitu besarnya. Hari ini saya bisa muncul hari ini, Ibu Eli yang hari ini. Kalau tekanannya biasa-biasa, saya tidak akan muncul jadi orang yang hidup dalam roh hari ini. Mungkin hidup saya hanya mikirkan, duh enaknya hidup. Jujur ketika saya mengalami masalah rumah tangga, kalau saya mau memikirkan saya secara daging, banyak penawaran untuk happy-happy saudara. Banyak saudara. Tapi buat saya tahu, saya bukan hanya mengejar 10%, saya mau kejar yang 90% untuk layak di hadapannya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 5. Ya, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan itu tekanannya besar apa ringan, saudara? Orang kalau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan itu jelas tekanannya luar biasa, saudara. Orang yang jatuh dalam berbagai pencobaan secara manusiawi, depresi apa berbahagia? Pasti stres, pasti depresi, pasti hidupnya hanya uring-uringan. Sudah tidak bisa senyum pepsoden. Kalau lihat orang sudah mukanya kayak kudanil mau nelen orang, saudara. Tapi firman Tuhan ini luar biasa. Firman Tuhan berkata, saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ini yang membedakan saudara dan saya dengan orang dunia. Orang dunia hari ini tidak bisa berbahagia karena mereka tidak ngerti firman. Ada tekanan malah buat mereka stres, depresi, mengurung diri, bahkan bunuh diri atau minum obat penenang. Karena mereka sudah tidak punya cara untuk melepaskan semua ini. Tapi saudara dan saya, kita sebagai anak Tuhan, firman sudah berkata, Tuhan berkata apa? Berbahagialah. Kalau dia berkata berbahagialah, berarti dia sudah siapkan kekuatan, dia sudah siapkan jalan keluar, tidak akan melampaui kekuatanmu. Bahkan ketika dia memberikan jalan keluar, itu selalu yang terbaik. Dan saudara hari ini tidak tahu jalan keluarnya, tapi Tuhan sudah punya jalan keluar. Apa yang tidak pernah saudara dengar, apa yang tidak pernah saudara pikirkan dan timbul dalam hati, senyatanya itu yang Tuhan sudah sediakan. Amin saudara. Kalau Tuhan berkata berbahagialah, kita buka ayat berikutnya, 3. Kenapa kita harus berbahagia di tengah tekanan yang makin bertambah berat? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tujuan Tuhan dengan tekanan yang begitu berat hari-hari ini, seluruh dunia digoncang. Supaya kita seluruh dunia, anak-anak Tuhan hari ini, belajar untuk hidup makin tekun. Hidup makin kuat. Jujur kalau saya tidak mengalami tekanan yang berat, saya tidak mungkin tekun baca firman. Tidak mungkin tekun punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Tidak mungkin saya punya ketekunan untuk bisa mengampuni suami saya. Tidak mungkin saudara. Mengampuni orang-orang yang menyakiti saya. Tekun untuk pikul salib. Tidak mungkin saudara. Hari ini percayalah, semua tekanan bukan membuat hidupmu hancur. Jadi pesan Tuhan siang ini, kalau ada tekanan yang berat, senyumlah, berbahagialah. Saudara tidak punya jalan keluar, saudara pusing 7 keliling. Tapi Tuhan siang ini berkata, aku sudah siapkan jalan keluar yang tidak pernah engkau pikirkan. Ikut Tuhan. Jalannya jangan terlalu banyak dipikiri. Dulu saya waktu mengikut Kristus di awal-awal sakit saudara. Tapi Tuhan bilang ini, ikut jalanku pikul salib. Semakin kamu banyak pikiri, tidak akan jalan-jalan. Semakin kamu banyak renungkan, tidak akan jalan-jalan. Ikut jalanku, jangan dipikiri, jangan banyak dilihat. Jangan banyak dirasa-rasakan, sakit Tuhan, sakit. Dipikiri 2 plus 5 ya apa Tuhan. Suamiku lu sudah tidak cinta ya apa Tuhan. Sudah punya 2 anak. Coba kalau makin dipikiri dirasa sakit ya. Makin banyak dilihat memang kenyataannya tambah parah. Bisa enggak jalan pikul salibnya Tuhan? Tidak bisa loh saudara.
Makanya Tuhan bilang ini, ikut aku, jangan banyak pikir, jangan banyak lihat, jangan banyak dirasakan. Aku cuma minta kamu jalani. Toh waktu kamu jalani, kamu itu tidak sendiri. Aku di sampingmu. Takut apa? Musuhmu mau sebesar Goliat raksasa, aku jauh lebih besar. Itu yang membuat saya, yes Tuhan, aku tahu aku tidak takut menghadapi tantangan, tekanan, oke. Dan Tuhan berkata, semakin kamu pikiri rancanganku dan jalanku, tidak masuk akal. Tuhan sudah berkata di firman Tuhan di Yesaya 59, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jadi saudara jangan banyak mikir hari-hari ini. Jalani aja setiap tekanan dengan perubahan. Karena satu kali saudara akan lihat tujuan Tuhan melalui berbagai macam tekanan. Yaitu membuat saudara dan saya yang pertama tekun. Amin saudara. Bukan hancur. Bukan dipermalukan, itu aib. Tapi ikut Tuhan, percayalah berjalan dengan kemuliaan demi kemuliaan. Kalau yang namanya kemuliaan itu aib atau dipermalukan, enggak saudara. Justru kemuliaan itu sesuatu yang arahnya pasti naik. Berhasil, beruntung, enggak mungkin berakhir dengan aib saudara. Amin saudara. Yang kedua, coba saudara lihat yang keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan. Yang kedua, tekanan itu akan membawa perubahan karakter. Yang pertama, tekanan membawa perubahan tekun dan makin kuat. Yang kedua, akan membawa perubahan karaktermu menjadi sempurna. Serupa, mirip. Kalau hari ini kesenjangannya masih lebih besar, tekanannya pasti ditambah. Supaya apa? Supaya ini sejajar, seimbang saudara. Selama ini kalau saudara saya merenungkan hidup saya, iya, kalau tekanannya tidak diperbesar, saya dengan karakter Kristus itu penyimpangannya besar saudara. Makanya ketika tekanan itu diperberat dan seolah-olah saya berkata Tuhan itu tega, Tuhan itu jahat, Tuhan kok tidak adil atas hidup orang benar. Itu pernah saya lakukan, saya marah sama Tuhan. Apa-apaan ini Tuhan, ikut Tuhan kok seperti ini. Tapi hari itu saya bersyukur Tuhan tidak jawab doa saya. Saya cuma melihat penyimpangan yang besar itu sedang ditarik Tuhan supaya sejajar saudara. Supaya mirip, paling enggak penyimpangannya ya jangan terlalu, gapnya terlalu besar saudara. Sehingga saudara mirip dengan karakter iblis dan dunia. Tapi hari ini saya bersyukur, lewat tekanan yang besar, keinginan daging, mata, keangkuhan hidup saya dihancurkan sama Tuhan. Dan hidup roh saya, hidupku bukan Eli lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Eli makin berkurang, Kristus terus yang makin bertambah dengan tekanan. Makanya Tuhan itu berkata, berbahagialah. Karena menurut engkau menderita. Tapi buat Tuhan ketika saya mengalami tekanan yang berat, Tuhan disenangkan. Karena apa? Karena dia melihat tekanan ini, berbagai-bagai pencobaan yang Eli alami, itu membuat dia mirip saudara. Amin saudara. Hari ini jangan pernah lari dari tekanan. Sudah jalani. Tidak usah banyak lihat, tidak usah banyak mikir, tidak usah banyak dirasakan. Jalani. Percayalah tangan Tuhan itu selalu menuntun saudara dari hari ke hari. Tangan ini akan mengangkat saudara arahnya naik. Saudara pasti digandeng. Tidak mungkin diizinkan jalan sendiri. Kalau saya tidak ada tangan Tuhan, saya juga tidak kuat saudara. Tapi karena saya tahu saya disertai oleh tangan yang kuat, itu yang membuat saya berjalan maju. Amin. Yang ketiga, yuk kita baca 4 ya. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Oh ini sudah. Yang berikutnya, tetapi apabila di antara kamu, yang kelima, ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ya, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Hari ini
yang dinamakan tekanan itu membawa perubahan. Hidup saudara makin punya hikmat dan bijak. Kalau hari ini tanpa tekanan, hidup saya tidak punya hikmat, saudara. Tidak mungkin hidup saya jadi berkat. Tidak mungkin saya bisa mengambil segala keputusan. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Justru tekanan yang besar itu membuat saya belajar pengalaman, pengenalan akan Tuhan itu makin dipertajam dalam hidup saya. Dan itu yang membuat saya setiap mengambil keputusan, saya selalu dipenuhi oleh hikmatnya Tuhan. Waktu menghadapi musuh bagaimana? Saya tahu, seperti hari-hari ini banyak yang saya dapat dari hikmat ketika tekanannya besar, yaitu apa yang banyak dipraktekkan ibu-ibu. Bisu, ya, buta, budek itu adalah hikmat yang luar biasa. Banyak WhatsApp masuk dari ibu-ibu, rumah tangganya dipulihkan ketika praktek 3B. Itu hikmat yang Tuhan berikan. Dan saya selalu berkata ibu-ibu, jangan pernah emosi ya kalau suaminya lagi selingkuh dengan suamimu, dengan pelakor. Nggak usah. Kenapa? Kita punya hikmat firman. Kan Tuhan bilang, musuhmu bukan darah dan daging, tapi melawan tipu daya iblis, roh-roh jahat di udara. Jadi musuhmu bukan suamimu, bukan pelakor. Tapi iblis yang lagi pakai suamimu dan pelakor itu untuk menjatuhkan hidupmu sampai hancur. Apa yang perlu dilakukan kalau saudara tahu musuhnya bukan manusia, musuhnya iblis. Iblis lagi pakai suamimu. Mancing emosi, ya saudara perlu berhikmat. Jangan sampai alatnya iblis itu bisa mengendalikan hidupmu, responmu yang 90% ini tadi. Kalau iblis mulai pakai suami, mertua, atau ipar, pancing emosimu, dan memang itu keterlaluan. Tidak salah dibikin salah, saudara. Tidak salah disakiti. Siapa? Kita manusiawi, Bu Eli. Tapi satu hal yang perlu kita yakin, tidak usah sakit hati sama mertua, sama ipar, sama pelakor, sama suami yang membuat hidupmu sakit. Karena ini cuman alat iblis. Jadi kita hari ini jangan sampai terpancing emosi dengan alatnya iblis. Iblis bisa kendalikan respon kita yang 90% dalam penilaiannya Tuhan. Apa yang mesti saudara lakukan? Ya baik. Saya praktek loh saudara. Waktu wanita itu berulah, suami saya berulah, iblis bilang gini, ini loh bukti. Marahi, maki, hakimi. Engkau punya bukti, tapi saya mulai berpikir dan saya punya hikmat saudara dengan tekanan. Tambah pinter saudara. Saya bilang gini, iya ya, lah musuh saya ini kan bukan suami saya. Buat apa saya marah sama suami saya? Saya tidak mau dikendalikan iblis untuk pancing respon saya salah. Apa yang saya lakukan? Saya tetap ingat akan perintah Tuhan. Tuhan bilang gini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, Eli, kasih itu tanpa batas. Ngampuni itu tanpa batas, kasih itu tanpa syarat. Jadi kasihi suamimu apa adanya. Memang dia salah ya sudah, kasihi. Aku yang akan merubah lewat kasih itu akan menutup banyak dosa pelanggarannya. Aku yang akan bertindak. Pertobatannya bukan waktu dan caramu. Tapi waktu dan caraku akan membuat suamimu akan menjadi yang terbaik. Saya mulai belajar, tidak jemu-jemu doakan. Walaupun disakiti tetap berdoa, tetap memberkati, tetap senyum pepsoden. Saya tidak mau terpancing 90% respon saya dikuasai iblis. Lebih baik dikuasai Tuhan. Karena kalau saya dikuasai Tuhan yang 90%, Tuhan lihat apa? Saya sudah mirip. Kalau saya terus dikuasai iblis karena saya tidak terima harga diri, saudara tahu. Siapa yang menguasai, mengontrol hidupmu? Iblis. Dan Tuhan lihat ini masih jauh penyimpangannya. Diproses terus saudara. Ditekan terus sampai saudara nyadar. Hari ini yuk kita belajar 3 hal. Hari ini di tengah tekanan. Jangan lagi menyalahkan Tuhan. Jangan lagi bersedih. Nikmati aja setiap tekanan yang terjadi. Percayalah kalau sudah lulus janji Tuhan, semuanya akan ditambah-tambahkan. Saudara tidak akan kekurangan sesuatu pun yang terbaik.
Itu janji Tuhan. Amin saudara. Yuk kita buka yang pertama. Masalah itu akan membuat kita menjadi kuat dan tekun. Ya, di 1 Petrus 1 ayat 6-7 yang berkata seperti ini. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, firman ini berkata bergembira. Memang semestinya kita secara manusiawi duka cita. Siapa sih lihat suami diambil, istri kita kabur sama orang lain. Kita secara manusiawi, secara nyata pasti duka cita. Tapi firman berkata bergembiralah. Sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai tekanan. Karena maksud semua ini adalah untuk memurnikan iman. Amin saudara. Hari ini kita ketekun. Kita lagi di proses imannya makin tekun. Tidak diombang-ambingkan masalah. Melalui tekanan yang berat walaupun ada duka cita. Tetap bergembiralah. Firman Tuhan mengajak saudara dan saya siang ini bisa berbahagia, bergembira di tengah tekanan yang besar. Karena semua ini untuk menunjukkan perubahan ketekunan imanmu. Akan semakin murni. Amin saudara. Saudara lihat di Yakobus 1 ayat 12 ya. Yang berkata gini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Saudara dan saya hari ini berbahagialah ya. Yang dilihat Tuhan bertahan dalam berbagai-bagai tekanan. Justru orang yang menyerah itu orang yang malang di hadapan Tuhan. Tapi kalau hari ini saudara bertahan di dalam berbagai-bagai tekanan, saudara dan saya sudah tahan uji. Apa yang Tuhan sediakan? Bukannya bencana, tapi upah dan mahkota kehidupan. Saudara dan saya mimpi kalau kita hari ini di tengah masa sukar bisa bertahan di tengah tantangan yang besar tanpa proses. Tidak mungkin saudara. Justru melewati tekanan-tekanan yang besar, saudara itu akan mengalami perubahan iman yang teguh, yang tidak diombang-ombang, diambingkan masalah. Saudara tetap kuat, di situ punya kekuatan bertahan. Coba kalau saudara tidak mengalami tekanan hidup masalah, bisa tidak punya kekuatan bertahan di akhir zaman ini? Tidak bisa saudara. Iblis akan datang dengan bukti, fakta itu yang membuat saudara akhirnya menyerah dengan masalah. Kita hari ini, siang ini, kita mau berserah kepada Tuhan, bukan menyerah kepada masalah. Kita datang siang ini, angkat tangan, itu berserah kepada Tuhan yang hidup. Artinya saudara dan saya berkata di hadapan Tuhan, Tuhan sekalipun apapun daging dan hatiku habis lenyap, aku akan tetap bertahan. Aku akan tetap mempertahankan kemuliaan Tuhan. Aku akan tetap berdiri menyelesaikan kehendak Bapa. Walaupun kehendakku sakit Tuhan. Yang namanya kehendak kita tidak terjadi, kemuliaan harga diri kita lagi diinjak-injak, tidak masalah saudara. Yang penting perubahan yang 90% itu terjadi. Kalau sudah terjadi pasti ada upahnya. Kalau saudara baca di 1 Petrus 1 ayat 7, upahnya itu apa? Kemuliaan, kehormatan dan puji-pujian. Amin saudara. Hari ini kita semua yuk sebagai anak-anak Tuhan jangan mau dibodoh-bodohi oleh iblis. Ya, tekanan bikin saudara dipaksa merenungkan. Ini loh bukti fakta-fakta. Hari ini katakan, aku akan tekun. Aku akan berdiri kuat. Aku akan bertahan di tengah badai apapun. Sampai waktunya aku pulang ke rumah Bapa. Apa yang jadi kebanggaanku di dunia ini boleh kacau balau. Boleh ngalami kehilangan, kerugian. Itu cuma sesaat. Tapi Tuhanku yang hidup pasti akan memulihkan semuanya. Akan menilai semuanya ketika saya berjuang yang 90% Tuhan perhitungkan saya lulus. Tuhan akan memberikan upahnya. Seperti khotbah saya waktu lalu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ketika Tuhan lihat usahamu yang 90% sukses berhasil, Dia akan memberikan upahnya jauh melebihi rasa sakitmu. Amin saudara.
Jadi hari ini yuk kita mau ya bangkit. Yang kedua, yuk. Masalah itu akan membuat kita menjadi karakter Kristus ya. Saudara dan saya kita belajar sama-sama firman Tuhan ya. Saya juga belajar saudara. Saya belajar mengenal Tuhan itu bukan langsung pinter gini, enggak loh saudara. Saya merangkak ya, bawa level berikutnya lewat tekanan. Saya belajar firman, karena firman ini yang pegangan kita, tidak ada lain pegangan kita hari-hari ini saudara. Uangmu bisa hilang, pegangan uangmu, pegangan depositomu, pegangan suamimu yang setia hari-hari ini bisa tergoncangkan. Satu yang tidak pernah bisa tergoncangkan hanya ketika kita berpegang teguh firman Tuhan. Jadi kompas, saudara pasti berhasil, beruntung. Itulah kebenaran. Firman pasti memerdekakan saudara dan saya. Itulah nyata senyatanya hidupmu. Bukan fakta. Bukan kenyataan hidup yang menentukan akhir hidupmu. Tapi kebenaran firman Tuhan itulah yang menentukan akhir hidupmu. Bahwa saudara dan saya pasti berhasil, beruntung. Pasti mengalami kemerdekaan ketika firman itu tetap saudara pegang teguh. Amin saudara. Kita buka di mana hari ini menjadi sempurna. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Yuk kita baca. Ibrani 12 ayat 5 dan 6 ya. Saudara banyak buka firman karena kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau saudara dengar vitamin yang saya sampaikan itu bukan pemikiran saya, tapi saya selalu mendapatkan ini dari kebenaran firman ya. Jadi saudara kita banyak buka ayat, saudara jangan bosan ya kalau khotbah saya selalu banyak buka firman ya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Siang ini dengan berbagai-bagai tekanan pencobaan. Kenapa? Kita jangan anggap enteng. Ini cuma didikan Tuhan dan peringatan Tuhan supaya saudara dan saya hidup layak di hadapannya. Punya karakter Kristus. Lihat ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara dan saya kalau hari ini ngalami tekanan yang berat, berbagai-bagai macam pencobaan, berbahagialah karena di pemandangan Tuhan, saudara adalah anak yang dikasihi. Amin saudara, saudara adalah anak, bukan anak-anak buangan atau gampangan. Karena Tuhan mengasihi makanya tekanan yang berat itu diberikan. Amin, supaya didikan dan hari ini hajarannya itu membuat saudara dan saya sadar bahwa peringatan Tuhan untuk saudara dan saya hari ini mengalami perubahan. Amin. Yang ayat 10-11, Ibrani 12 ayat 10 dan 11 ya, kita baca sama-sama. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, itu orang tua kita di dunia, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Tuhan menghajar saudara dan saya untuk kebaikan supaya kita memperoleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan itu tidak mendatangkan sukacita. Jadi kalau hari ini ada kesusahan, ada kehilangan, kerugian, itu memang normal. Jadi saudara jangan kaget dengan tekanan yang membuat saudara mengalami hari ini duka cita. Itu artinya saudara sedang dikasihi, diperhatikan Tuhan. Saudara sedang didisiplin oleh Tuhan sebagai anak yang dikasihi. Supaya saudara dan saya mengalami perubahan yang 90%. Fokus dari 10% berubah jadi fokusnya yang 90%. Perubahan itu jauh lebih fokus. Jangan fokus sama yang tekanannya. Amin saudara. Jadi hari ini kita percaya tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Artinya hari ini tekanan yang berat itu tujuannya cuma 3. Karakter Kristus, kudus, hasilkan buah-buah kebenaran. Dan supaya saudara dan saya hari ini kalau sudah punya karakter Kristus damai. Kenapa? Tidak takut mati saudara.
Orang takut mati kenapa? Karena tidak yakin hidupnya masuk surga. Soalnya apa? Bu Eli, saya masih ada banyak dosa Bu Eli. Jangan mati dulu Bu Eli, takut. Nanti kalau neraka terbuka, surga tertutup gimana? Nah ini, makanya hari ini lewat tekanan, saudara akan damai. Kalau hidup saudara merasa bahwa hari-hari ini Tuhan yang mengendalikan responmu, bukan iblis, mau mati kapanpun siap. Lawang hidup bahagia selamanya kok, siapa yang tidak mau saudara? Kita loh pasti hari-hari ini kepingin menikmati hidup bersama Tuhan. Kalau memang sudah waktunya Tuhan bilang selesai tugasmu di dunia, waktunya pulang, ya pulang. Tapi masalahnya saudara harus yakin apakah Tuhan lihat saudara layak jadi mempelainya. Apakah sudah ganti jubah dunia ini? Ganti jubah kekudusannya yang putih seperti salju. Paling enggak penyimpangannya kita sempurna mungkin enggak ada saudara. Tapi paling enggak mirip-mirip. Penyimpangannya itu jangan terlalu besar saudara. Kalau besar itu namanya saudara sedang dikuasai oleh iblis. Amin saudara. Ya, jadi hari ini kudus, hasilkan buah-buah kebenaran, hasilkan buah-buah pertobatanmu, dan tinggal di dalam damai. Itu tujuan tekanan. Kalau sudah damai, hidupnya sudah terbiasa punya pola hidup, roh mengendalikan daging, tidak takut. Apapun terjadi. Orang yang hidupnya secara roh, orang benar, itu selalu aman saudara. Kenapa? Karena Tuhan bilang ini, berkat itu di atas kepala orang benar. Orang benar selalu dikejar berkat. Tidak usah kejar-kejar berkat. Kalau hidupmu sudah terbiasa roh yang mengendalikan daging, dipaksa iblis marah, tidak marah, senyum. Dipaksa iblis untuk berstres, depresi, duka cita, tetap bersuka cita, ngucap syukur sama Tuhan. Takut apa? Ada upah, ada berkat yang ngejar saudara. Sudah diem-diem aja, percayalah. Dia buka jalan saat tiada jalan. Itu loh janji Tuhan. Amin. Yang ketiga, masalah akan membuat kita bijak. Yuk, ya setelah itu selesai. Mazmur 94 ayat 12 dan 14. Ya, bagaimana hari ini yang namanya tekanan itu membawa perubahan, hidup saudara akan semakin punya hikmat seperti Salomo. Ya, kalau saya hari ini tidak lewati tekanan yang besar, saya tidak punya hikmat loh sampai hari ini. Bisa menyampaikan firman Tuhan secara akal saudara, sudah 6 bulan loh saudara. Saya itu kalau secara akal kekuatan, tidak mampu saudara. Lah tidak sekolah Alkitab, tiap kali khotbah di post di YouTube tidak boleh diulang lagi, gimana coba saudara? Kalau bukan hikmatnya Tuhan, karena saya belajar banyak tekanan dan saya malu mulai belajar pengenalan akan Tuhan. Hikmat dari mana saudara? Tidak mungkin wong saya ini tidak suka baca, saya tidak suka baca buku, tidak suka lihat TV, saya ini orang yang flat benar-benar, saya cuma baca firman. Dan ketika saya tahu waktu firman itu saya baca, waktu saya mengalami keadaan yang tertekan, di situ Tuhan dengan gamblang dan rohnya itu menjelaskan bagaimana seharusnya saya hidup sebagai orang benar. Itu hikmat yang penting hari-hari ini. Kalau saudara tidak punya senjata ini, iblis akan dengan mudahnya dia berjalan mengelilingi saudara, cari celah, saudara akan dihancurkan. Kalau kita tidak punya hikmat, pinter-pinteran akan firman Tuhan, karena iblis lebih fasih firman Tuhan, dia fasih, dia tahu kebenaran. Sementara saudara dan saya hari ini kurang mengenal Tuhan. Hancur tidak saudara? Hancur. Yuk baca Mazmur 94 ayat 12 dan 14. Berbahagialah orang yang kau hajar. Ya Tuhan, yang kau ajari dari Tauratmu. Orang diajar itu tekanan enggak saudara? Tekanan lagi saudara. Tapi firman Tuhan berbicara apa? Disuruh berbahagialah. Coba saudara. Dari tadi isinya tekanan, tapi isinya suruh berbahagia. Loh, ini loh uniknya ikut Tuhan. Yang dunia enggak pernah tahu rahasianya. Saudara dan saya, kalau saudara tidak ngerti firman ini, hidupmu hanya dihabiskan hari-hari di masa sukar yang makin sukar. Akan hidupnya apa? Depresi, kanker. Penyakit datang semua, imunmu habis. Karena ketakutan, bukan mati karena kena corona. Karena banyak depresi. Banyak orang hari-hari ini mati karena depresi, saudara. Obat penenang sampai di apotek kosong.
Kalau saudara ngerti firman Tuhan dari tadi itu belajar. Baca yang kita baca mulai Yakobus, ya, mulai 1 Petrus, mulai Mazmur. Isinya apa saudara? Tekanan loh saudara. Jatuh dalam berbagai pencobaan, dihajar, dalam berbagai-bagai duka cita. Loh isinya ini cuma tekanan saudara, depresi. Tapi firman Tuhan ini unik saudara. Kalau saya merenungkan firman Tuhan, saya bilang gini, dahsyat ya Tuhan. Lah orang dalam keadaan tekanan dari tadi isinya berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Sementara saudara dan saya bisa enggak berbahagia hari ini? Siang ini pesan Tuhan, yuk kita semua mau ambil bagian sebagai anak Tuhan. Kita tahu tekanan itu membuat suatu perubahan yang luar biasa 90%. Kita semua hari ini enggak ada yang namanya sedih, ketawa. Kalaupun Tuhan waktunya kita pulang ke rumah Bapak, kita sudah siap. Amin. Amin saudara. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, ya, yang kau ajari dari Tauratmu untuk memenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan itu tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Ini kunci rahasia kenapa kita berbahagia saat dihajar dengan tekanan-tekanan dan proses yang begitu berat. Karena Tuhan itu sedang mengajari saudara dan saya Tauratnya. Supaya hidupmu lebih berhikmat, lebih bijak dalam mengambil segala sesuatu keputusan. Jujur waktu hidup saya terbentuk dengan pola pikir Kristus. Saya tahu setiap ada masalah, saya itu tidak mau panik saudara. Saya punya kebiasaan waktu ada masalah, saya cuma doa. Setelah itu saya serahkan beban saya ke dalam tangan Tuhan. Saya cuma bilang gini, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu. Saya tetap punya pengharapan yang terbaik terjadi. Tapi kalau besok hasilnya makin parah, itu hasilnya, selebihnya urusannya Tuhan. Bukan urusan saya lagi. Bagian saya cuman berdoa, punya pengharapan, punya iman. Tapi selebihnya saya sudah serahkan sama Tuhan. Mau besok buat tambah parah ya sudah. Itu selebihnya bukan urusan saya. Saya tidak bisa kendalikan yang 10%. Karena apa yang terjadi menimpa saya itu semua di dalam pengendalian Tuhan. Misalnya hari ini sudah berdoa, tiba-tiba besok uangnya dibawa kabur orang. Ya sudah, kita tidak bisa kendalikan yang 10% saudara. Tapi hari itu Tuhan tetap berbicara, berbahagialah. Yang penting 90% ada di tanganmu. Jangan sampai yang 90% dilepas, ganti yang 10%. Amin saudara. Selebihnya itu sudah urusan Tuhan. Bagian saudara sudah dilakukan, tapi kalau keadaan makin tambah buruk dan uang saudara tiba-tiba dibawa kabur, suamimu makin tidak pulang, ya sudah. Itu selebihnya sudah urusan Tuhan, bukan urusan saudara. Tapi yang pasti ini loh ayat bawahnya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan saudara. Saudara percaya sampai hari ini memasuki bulan September di tengah masa pandemi corona ini, saudara tidak pernah buang saudara dan saya loh. Tidak pernah loh. Walaupun coronanya makin parah, krisisnya makin berat. Tapi sekali-kali Tuhan melalui firman ini kita dibukakan mata kita saudara. Berbahagia yuk. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan membuang saya. Katakan sekali lagi. Tuhan tidak akan buang Eli. Eli tidak akan ditinggalkan. Itu katakan saudara. Itu jadi kekuatan. Saya waktu mengalami proses yang berat. Saya ingat firman ini. Saya selalu katakan Tuhan. Kalaupun sudah berdoa, berharap, berpuasa, lah hasilnya Tuhan, haleluya. Ya sudahlah Tuhan, itu urusanmu, itu 10%. Amin saudara. Yuk hari ini kita mau berjuang. Ya, waktunya sudah tinggal 9 menit. Ya, hari ini kalau ada perubahan hidup, tidak usah takut. Tuhan tidak akan buang saudara, tidak akan meninggalkan saudara. Setiap tekanan hidup itu hanya akan terjadi perubahan yang mendatangkan kebaikan. Yang pertama, akan mendapat perubahan ketekunan, saudara akan makin kokoh. Yang kedua, perubahan karakter Kristus makin sempurna. Yang ketiga, saudara akan makin berhikmat dan punya
bijaksana. Jadilah orang-orang Salomo di akhir zaman dengan hikmatnya yang luar biasa untuk mengalahkan semua tipu daya iblis. Iblis tahu waktunya sudah semakin singkat. Iblis tidak mau setiap saudara dan saya menikmati yang 90%. Makanya dia paksa saudara untuk fokus dengan yang 10%. Hari ini melalui kebenaran ini, saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang militan di akhir zaman. Amin saudara. Yuk kita mau dalam doa. Saudara tidak perlu takut ya. Sebenarnya ada satu firman peneguhan, tapi tidak usah, sudah nanti buat khotbah berikutnya ya. Kita percaya ada rahasia, pencobaan, tekanan, tahan uji, hasilnya mahkota kehidupan. Ya, hari ini jangan fokus dengan tekanannya, ya. Tapi hari ini yuk kita semua mau tahan uji. Ada tekanan, lulus tahan uji akan menikmati upah dan kehidupan, mahkota kehidupan. Jangan pernah ragu dengan Tuhan, jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan kalau sampai hari ini keadaan dunia belum berubah. Karena Tuhan masih punya proyek besar, yaitu seluruh umat di dunia ini mulai hidup, merubah fokusnya. Di mana perubahan hidup itu harus terjadi. Karena kalau saudara tidak berubah, hidup dalam kesempurnaan. Orang jadi sempurna itu tidak gampang saudara. Tanpa proses tekanan yang berat. Mimpi, daging saudara bisa rontok. Harga dirimu bisa rontok. Tidak bisa saudara. Saya orang yang sulit untuk merendahkan diri. Tapi ketika tekanan yang berat, kesombongan saya dihabiskan semua sama Tuhan. Harga diri saya semua dihabiskan. Yang namanya kebanggaan saya dihabiskan sama Tuhan. Tapi hari ini, semua yang hilang satu persatu, Tuhan kembalikan semuanya lipat. Saya sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya ini siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma orang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tapi cuma saya konsisten dengan fokus yang 90%. Perubahan itu jadi fokus saya. Itu yang Tuhan perhitungkan, saudara. Selebihnya, saya selalu berjalan dengan selebihnya urusan Tuhan. Saya punya iman, saya punya mimpi yang besar. Kalaupun mimpi itu makin terlihat bertambah buruk, selebihnya tetap saya serahkan sama Tuhan. Karena saya tahu, berjalan bersama Tuhan, mimpi saya pasti jadi kenyataan. Tidak mungkin. Dream come true, saudara. Amin, saudara. Yuk kita berdoa, sudah waktunya habis ya. Harapan saya sebagai Ibu Gembala PD Victory, kita semua yuk berjalan makin lama makin kuat. Kita lagi digandeng Tuhan, arahnya naik kok saudara. Orang lain boleh jatuh, dunia boleh berjatuhan, tapi saudara dan saya naik. Terbang tinggi seperti Raja Wali. Ketika fokusmu berubah, 10% diabaikan, 90% menjadi fokus. Itu pengalaman hidup saya. Tuhan pakai hari ini saya terbang tinggi, karena ketika saya fokus dengan yang 90%. Bapa, kami serahkan acara live ini dalam tangan-Mu. Kami bersyukur firman ini menjadi kekuatan buat setiap kami, Tuhan. Kami tidak mau jadi orang yang lemah. Kami mau punya anak Tuhan yang mulai berdiri teguh, kokoh di akhir zaman ini. Karakter Kristus yang makin sempurna. Punya hikmat kebijaksanaan bahwa musuh kami bukan darah dan daging, tapi musuh kami adalah roh jahat di udara. Sehingga dalam setiap respon kami tidak mau iblis yang mengendalikan. Terima kasih Bapa, yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah ekonomi Tuhan berkati. Saat ini pekerjaan mereka Tuhan yang mengalami PHK, Tuhan kasih pengganti pekerjaan yang baik. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan Engkau sembuhkan. Rumah tangga yang kacau balau Tuhan pulihkan dengan anggur yang manis. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami serahkan virus corona dalam tangan-Mu. Pemulihan itu selebihnya adalah urusan Tuhan. Kapan mau dipulihkan itu bukan kedaulatan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, angkat kedua tangan saudara. Biarlah terimalah damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok Zoom PD Victory malam 7:30. Pastikan saudara join karena setiap kali kita bergabung kita akan dapat kekuatan firman. Karena firman ini yang akan membuat perjalanan hidupmu berhasil beruntung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless.